Shalom jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia. Tema kita minggu ini adalah merdeka dari respon yang salah. Adalah hal yang biasa bagi setiap manusia mengalami dan merasakan masa-masa sulit di dalam kehidupannya. Adalah hal yang biasa juga ketika kita berada dalam masa sulit itu, ada orang lain yang menertawakan, mengejek, bahkan mensyukuri. Yang luar biasa adalah sikap atau respon yang tetap positif dari orang yang dihina dan dimaki, bahkan dikutuk saat sedang mengalami masa-masa sulit. Itulah respon Daud ketika Shimei terus-menerus mengutuki dan melempari Daud dengan batu. Saat itu Daud sedang melarikan diri dari kejaran Absalom anaknya yang memberontak. 1 Samuel 16 ayat 5-12. Bagaimana reaksi kita menghadapi suatu peristiwa yang terjadi dalam kehidupan setiap hari? Itulah yang disebut dengan respon. Tiap-tiap manusia mempunyai respon yang berbeda-beda. Ada respon yang benar dan ada juga respon yang salah. Kenyataan yang terjadi adalah bahwa setiap orang, siapapun dia termasuk tokoh Alkitab, pernah mengalami respon yang salah. Kain membunuh Habel adiknya karena Tuhan hanya menerima persembahan dari Habel dan tidak dengan persembahan dari Kain. Kejadian 4 ayat 8. Saudara-saudara Yusuf sangat membenci Yusuf karena ia sangat dikasihi Yakub ayahnya, dan mereka membuang Yusuf ke dalam sumur kering dan kemudian menjual kepada orang Ismail dan menjadi budak di Mesir. Kejadian 37 ayat 28. Esau adalah saudara dari Yakub yang marah dan dendam terhadap Yakub karena dia kehilangan hak kesulungannya. Kejadian 25 ayat 33. Setiap kita tentunya pernah atau mungkin sedang menghadapi masalah. Pada prinsipnya kita tidak bisa menghindar dari yang namanya persoalan, tetapi yang terpenting adalah bagaimana respon kita saat menghadapi masalah itu. Apabila bersikap benar, maka kita akan dapat mengatasi masalah itu dengan baik. Apabila bersikap salah, maka dapat membuat kita semakin terpuruk dengan masalah tersebut. Hari ini kita belajar mengenai respon Daud seperti dia menghadapi Shimei yang terus mengutuki dan melempari Daud dan pasukannya dengan batu. Yang pertama, jangan membela diri, biarlah Allah yang membela kita. Daud melarang Abisai dan kepada semua pengawalnya untuk menyerang Shimei. Ia yakin semua yang dilakukan Shimei adalah sepengetahuan dan seizin Tuhan. Yang bisa dilakukan Daud di tengah sengsaranya adalah tetap berharap dan berserah kepada Tuhan. Dan ia percaya dengan respon yang benar, maka Tuhan akan memperhatikan kesengsaraannya dan membalas yang baik kepadanya ganti kutuk Shimei. Allah yang kita percaya adalah Allah yang peduli dan mengerti semua persoalan dan pergumulan kita. Tuhan Yesus ikut menanggung penderitaan kita. Ketika kita berdoa kepadanya, kita memiliki imam besar yang turut merasakan penderitaan kita karena dia sendiri pernah merasakan berbagai pencobaan dan penderitaan kita. Ibrani 4 ayat 15. Yang kedua, jangan meninggikan diri, biarlah Allah yang meninggikan kita. Daud tetap seorang raja walaupun Absalom anaknya telah mengangkat diri sebagai raja. Daud masih diiringi lebih dari 600 orang yang menjadi pengawalnya. Tetapi Daud memilih untuk merendahkan diri dengan lari dan keluar meninggalkan istananya. Hal ini untuk menghindari jatuhnya korban dari orang-orang Daud. Yesaya 57 ayat 15 mencatat bahwa sebagai yang maha tinggi dan yang maha mulia,
Tuhan itu bukan saja bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersemayam bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Jadi orang yang rendah hati itu mempunyai respon yang benar. Untuk itu kita harus menjaga hati supaya kita tetap menjadi orang yang rendah hati, memiliki hati sebagai hamba. Dan yang ketiga, jangan selalu merasa benar, biarlah Allah yang menguji. Daud membiarkan Simei mengutukinya sebab ia berpikir itu mungkin dari Tuhan yang berfirman kepada Simei. Daud memakai peristiwa ini sebagai sarana untuk introspeksi diri, yaitu tidak hanya untuk menghindari konflik tetapi juga mencari apakah ada kesalahan dalam dirinya yang Tuhan mau dia perbaiki. Orang yang merasa selalu benar biasanya meresponi segala sesuatu dengan salah. Jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia, memilih respon yang benar adalah suatu keputusan yang harus kita ambil setiap hari. Bila kehidupan kita belum banyak berubah, mungkin kita masih kurang rendah hati. Kita sering membela diri dan kita selalu merasa benar. Cobalah ubah sudut pandang kita sehingga kita merdeka dari respon yang salah dan diberkati dengan kehidupan yang lebih baik lagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Merdeka.